Hai bro, hai sis. Halo semuanya, sahabat saya di Master Kehidupan di Novap Indonesia. Di sini saya mau berbagi lagi, mau sharing lagi, mau jujur lagi. Saya kembali relapse bro. Saya kembali relapse sis. Tepat di day 70. Setelah nonat November dan juga sebelumnya full di Oktober. Dan di sini saya akan bercerita apa yang saya pelajari dari relapse ini, yang pastinya akan membantu kamu ke depan ketika kamu berada di situasi yang saya alami. Di sini saya tanpa skrip, dan di sini saya akan berbicara fluently, secara natural, dan saya tidak akan mengedit, saya tidak akan meng-cut. Karena jika orang lain berbicara kepada kamu, itu adalah real bukan? Bahwa mereka tidak meng-cut dan mereka tidak memotong-motong. Saya relapse karena saya depresi. Ini saya jujur, beberapa hari terakhir saya mengalami depresi. Dan ini membuat pikiran saya kacau, tidak tenang, dan saya di luar kontrol diri. Saya tidak dapat mengendalikan, saya tidak dapat aware terkait hal itu. Ya, mungkin tingkat depresi kita masing-masing berbeda. Tapi saya di situ menyadari bahwa saya relapse, saya PMO bukan karena saya horny. Bukan karena saya ada niat. Tetapi karena saya melampiaskan atas masalah yang saya hadapi, bro. Mungkin bagi kamu juga di sini pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Dan apa yang saya pelajari dari pengalaman saya ini, saya belajar bahwa jika kita ingin bebas dari PMO, dari FOB selamanya, maka jangan kita pernah berjuang atau struggle terhadap FOB-nya, menahan. Tetapi, jadikanlah hidupmu menjadi fun, useful, bermanfaat. Maka dengan sendirinya byproduct, PMO itu akan hilang. Sama seperti konsep fokus. Jika kita berusaha untuk fokus, maka fokus tidak akan pernah kita dapatkan, bro. Tetapi ketika kita membuang semua distraksi, menghentikan semua hal-hal yang membuat kita terganggu, maka fokus itu akan muncul dengan sendirinya, sehingga fokus itu adalah byproduct dari apa yang sudah kita lakukan. Dan begitu pun dengan PMO, saya juga yakin dan saya juga menyadari bahwa di dalam waktu sebelumnya saya selalu berusaha untuk tidak PMO. Artinya apa? Saya berjuang untuk tidak PMO. Saya memfokuskan diri kepada NoFap. Tetapi sejatinya ialah kita harus membuat diri kita fun. Kita harus membuat diri kita useful, bermanfaat, berguna, produktif. Sehingga dengan sendirinya FOB ini akan hilang. Itu yang saya alami. Di dalam sepanjang 70 hari ini saya berusaha selalu untuk tidak PMO, menunjukkan kepada kalian, menghitung hari, membuat di vape watch. Tetapi ketika saya mengalami depresi ini, ketika saya mengalami musibah ini, ketika saya mengalami masalah ini, saya tidak dapat mengendalikan diri, bro. Hidup saya tidak fun lagi gitu. Hidup saya tidak useful. Sehingga apa yang harus saya lakukan ketika saya fokus kepada FOB, fokus kepada NoFap, maka hal-hal ini yang muncul. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jika saya bilang, tolong jangan bayangkan
kucing berwarna hitam. Sekarang apa yang Anda bayangkan, bro? Secara tidak langsung, kita akan langsung menangkap gambaran kucing berwarna hitam, bukan? Dan begitu pun dengan NoFap, PMO. Ketika kita fokuskan NoFap, sejatinya di alam bawah sadar kita fokus FAP. Karena pikiran tidak dapat menerima kata tidak, jangan. Karena rasa ingin tahu yang bullshit ini, pikiran kita yang penuh kekacauan ini akan membuat kita jatuh, bro. Akan memperkuat vibrasinya untuk kita mengarah kepada hal-hal itu. Dan di sini saya juga mau bertanya dan juga meminta testimoni, saran, karena kita di sini bersama, together to be better. Coba, bagi kamu, sahabat-sahabat saya di luar sana, yang bisa mencapai 86 hari, 100 hari, 200 hari bahkan, yang saya sendiri belum pernah gitu. Coba, saya sangat meminta tolong Anda membagikan sharing, tips. Bagaimana Anda bisa sejauh itu? Sehingga kita dapat belajar bersama, saling mengisi satu sama lain. Atau mungkin ada tips dan trik yang lebih sangar, yang lebih hebat, yang lebih jago, untuk kita terapkan bersama, untuk kita sama-sama berjuang, sama-sama menuju kehidupan yang lebih baik. Dan di sini di bulan Desember ini, akhir tahun, bro, kita akan menuju 2021, tahun baru. Marilah kita manfaatkan akhir tahun ini menjadi hari-hari yang penuh menyenangkan, hari-hari yang penuh produktif untuk kita berjuang, bro. Untuk kita membentuk kehidupan ini menjadi lebih baik. Saya juga jujur bahwa saat ini YouTube ini adalah salah satu sumber pekerjaan saya. Ya, benar, bro. Jadi terima kasih bagi kamu yang sudah mendukung channel ini berkembang. Dan semoga tentunya channel ini dapat semakin berkembang lagi dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Saya akan berusaha membuat konten-konten yang lebih baik ke depan. Kita juga akan membentuk komunitas ini menjadi komunitas yang lebih fun, yang lebih seru ke depan. Kita akan menjadi manusia-manusia yang hebat, dan kita akan menjadi pria-pria tangguh yang tidak terlena dengan keadaan, tetapi kita berani untuk berjuang. Dan inilah cerita saya, bro, di mana saya relapse. Dan saran saya di relapse kali ini, terkadang kita relapse bukan karena kita ingin, tetapi karena kehidupan kita tidak fun. Kita tidak respect kepada kita. Kita jelas punya masalah. Kita punya kekecewaan. Dan dengan menghukum diri, dan dengan menyenangkan diri sementara, artinya kita menghukum diri kita, yaitu dengan PMO. Dan saya juga berpesan demikian, saya tidak ingin PMO, but I want to be happy. Saya ingin bahagia, bro. Dan semoga cerita ini bermanfaat bagi kamu. Buatlah hidupmu lebih fun. Jangan berfokus berusaha untuk NoFap, tetapi jadikan NoFap adalah sebagai byproduct. Karena kita sudah melakukan kehidupan yang fun. Jika kita hanya berusaha untuk struggle tiap hari, menghitung hari NoFap, fokus kepada tidak FAP, maka cepat atau lambat kita akan FAP. Tapi saat ini, mari kita jadikan hidup kita lebih fun, lebih useful, lebih produktif. Dan mari terima dia, bro. Terima dirimu sebagaimana adanya, bro. Cintai dia. Cukuplah sudah kamu merusak dia.
Saat ini, coba kamu berkaca di cermin. Kamu lihat dia baik-baik, kamu tatap dia baik-baik. Mari bro, bersahabatlah dengan dia. Sayangi dia bro, terima dia. Karena dengan kita PMO, ini menunjukkan kita tidak cinta kepada dia bro. Kita tidak terima dia, sehingga kita menghukum diri dengan PMO ini. Dan saat ini marilah kita belajar sedikit demi sedikit untuk mencintai diri, menyayangi diri, respect kepada diri. Mari kita menghargai dia bro, dengan melakukan hal-hal yang berguna di dalam kehidupan ini, dengan melakukan hal-hal yang terbaik yang dapat kita lakukan saat ini. Saya jujur, saya capek. Saya capek struggle. Saya ingin bebas total. Ini adalah keinginan terdalam dari saya, sehingga saya membentuk Master Kehidupan, membentuk Novap Indonesia untuk kita bersama lepas dari PMO ini, supaya kita menuju hidup yang lebih bahagia bro. Dan saya mohon maaf apabila topik pembicaraan saya tidak terarah, karena saya membuat ini spontan. Saya berbicara kepada kamu saat ini langsung tanpa editan, langsung dengan apa yang terfikirkan di dalam pikiran saya, sehingga dengan ini kita satu frekuensi. Dengan ini apa yang saya bicarakan masuk kepada kamu. Marilah bro, kita tunjukkan rasa cinta kepada dia, kepada diri kita sendiri. Sayangi dia, terima dia, buat dia bangga, banggakan dia bro, dengan menciptakan kehidupan yang fun, membantu orang lain, membanggakan orang tua. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Jika kita belum dapat membantu orang lain, membanggakan orang tua mungkin saat ini, tapi jangan kita pernah menyakiti diri bro. Memang inilah hidup kita saat ini, bahwa saat ini kita belum bisa memberikan apa-apa, tapi setidaknya kita selalu berproses dan menerima dia apa adanya, merangkul dia. Tataplah dia dengan dalam di cermin bro. Lihat dia dengan sesama, peluk dia. Karena itulah sejatinya kita bro. Karena inilah sejatinya kita. Dan marilah berusaha hari demi hari. Kita selalu berproses untuk lebih mencintai diri kita dengan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, untuk membuat kehidupan kita lebih fun, tidak terjerat dengan lingkaran PMO ini, lingkaran setan ini, karena ini tidak dapat membuat kita bahagia. Itu hanyalah kesenangan semu yang kedepannya merenggut kebahagiaan kita bro. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita respect, cinta kepada diri kita sendiri. Jadi mari kita maafkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, karena masa lalu sudah menjadi sebuah sejarah. Dan mari kita membentuk masa depan yang lebih gemilang, karena masa depan masih misteri yang dapat kita bentuk dengan melakukan today, hari ini, menjadi yang terbaik. Give, dengan mencintai diri kita hari demi hari, dimulai saat ini. Oke bro, dan semoga bermanfaat. Always remember bro dan sis, Master Kehidupan, the time is now and greatness is coming. Peace.